Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Kali ini saya berada di tempat penggosok ya. Ingin membawa Anda untuk menikmati sebuah proses pembuatan sebuah badar besi merah. Nih guys, badar besi merah banyak konyong ini yang mau kita gosok. Semua hampir badar besi merah adalah spek akik ketika ini berwarna merah dan minim retak ya. Nah, seperti itu. Jumlahnya besar apapun, karena ketika dibuat polesan akan banyak yang terbuang ya. Satu, karena bahannya itu mempunyai kulit, mempunyai khas ya, kontur-kontur yang seperti agak lunak atau seperti aspal dan lain-lain. Ini batunya, ini merahnya seger banget guys, seger banget. Ini niatnya mau tak masukin ke dalam sebuah ring. Ini yang sebelah atas niatnya ya. Ini masih masuk kayak gini. Ini ring 9 titanium. Nah, ini sebelum berangkat ini mampir ke sini dulu. Ini sebelah atasnya niatnya seperti ini. Semoga saja kita menghasilkan sebuah proses yang indah. Dan untuk hasilnya ini saya kasih tahu. Nah, ini mau tak masukin ke dalam ring 9 ini. Nah, ini proses penggosokannya berbeda dengan yang biasa. Karena apa? Ini kita bongkar cara dan proses penggosokannya untuk menjadikan sebuah batu langsung masuk ke dalam ring list kayak gini. Nah, itu ada tahu bulat juga lagi iklan. Woyo seperti ini guys. Ini hasilnya yang udah jadi ya. Nah, ini aduh. Ini hasilnya yang sudah jadi. Nanti batu kenapa kok bisa masuk tertanam dalam ring dan langsung dipoles bersama ringnya seperti ini, dan ketika digerus ini dengan kuku ini sama sekali tidak ada spasi atau tidak ada jeda, jadi seakan-akan ini batu sama ringnya ini menyatu menjadi satu. Seperti apa proses pembuatannya dan bagaimana kok bisa sampai mengkilat seperti ini, seperti kaca, nanti kita tunjukkan kepada Anda semua ya, dari bahan ini sampai nanti masuk ke dalam ring sampai digosok seperti apa prosesnya. Dan ini prosesnya lumayan cepat, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang terbiasa untuk menjadikan sebuah batu yang mantap jos woyo, karena kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Oke, kita lanjut. Ini ruang kerjanya seperti ini. Ini ada mesin gerenda, ada mesin potong. Nanti kita langsung masukkan ke mesin potong ya, buat dipola itu batunya. Ini ada mesin pengerjaan, nanti gerenda duduknya di sini. Single dhuwur kuwi mbok. Polanya udah jadi, kita langsung masukkan. Nah, bisa masuk ke dalam ring seperti itu. Gimana prosesnya? Oke, kita ikuti terus prosesnya. Jangan lupa, jangan di skip, dan kita nikmati prosesnya hingga jadi sampai ke dalam ring. Nah, bisa mengkilat saya gitu.
bisa masuk ring kayak gitu, itu kan wih mantap jos ya, kayak tertanam langsung ke dalam ringnya. Itu mantap 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 ini batunya. Woyo kita lanjut. Ini diamond wheel apa bro? Flat. Ukuran pira? Bolong bulu. Oh iya iya. Ini bolong bulu apa pira? Satu langsung. Gue bentuk nang kowe. Ora bentuk ngambil. Betul nganggo genda kae watu. Ora. Nah, kuncinya di sini, guys. Nih, Anda pengen tahu kuncinya? Kuncinya pengerjaan batu itu mumbul, warnanya tidak terbakar itu pada air. Ini air. Nah, itu yang mensorot itu air ya, guys, bukan minyak. Jadi kuncinya di situ. Air itu akan mengkompresi panas atau menghilangkan panas, meminimalisir panas sehingga batu itu tidak mudah retak atau bahkan warnanya memudar. Itu yang katanya batu kebakar itu sebenarnya warnanya memudar karena terlalu panas. Nah, ini. Nah, apa bro? Oh, lepas. Sip. Nah, ini yang lama ini ngepasin batu ke dalam ringnya. Karena sekali masuk ring itu udah langsung digosok bersama ringnya, guys. Ini pokoknya dari sini atau high up kan aku lah. Agak lek nak bahan-bahan. Ngomong gora metu iki. Sing kaya itu kabeh, kambingnya terus tempel iki. Orang sih. Ini pakai pad buat bawahnya, guys. Pad biasanya digunakan untuk poles-poles, tapi ini buat bawah ya. Buat dasarnya akik ini dimelingin dulu pakai pad. Karena cuman datar ya. Kalau buat akik pad kurang bagus, tapi kalau buat untuk partai besar atau batu poles besar itu bagus. Setelah bawah, samping terus dimasukin, setelah itu kita lihat seperti apa prosesnya sih. Kok bisa sampai bisa menyatu seperti ini, menyatu menjadi satu. Ini hampir tidak ada spasi. Jadi antara ban dan batu ini hampir nggak ada spasi. Ini nggak ada. Nah, oke, kita lanjut. Padman awet lah ya. Gue nggak mau AC kurang pas gue. Gue kadang geser-geser sih nek nang diamond. Iya. Kurang gede ya? Oh, iya, dia anu aspal tuh, aspal. Oke, kita lanjutkan terus sampai yang bawah selesai. Setelah itu kita pengerjaan untuk bagian atas yang mungkin tidak semua orang tahu, bahkan berbeda karena setiap penggosok itu mempunyai teknik dan cara sendiri untuk mengerjakan hasil gosokannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Iya, oke, untuk bawah sudah jadi nih mengkilat yang ini hanya menggunakan pad bisa mengkilat karena ini datar ya. Ini waktunya juga nggak lama, paling hanya 20 menit karena teman saya ini terkenal cepat mengerjakan. Nah, ini kina atasnya ini beda penanganannya, nggak menggunakan pad lagi. Apa ngopet udah?
Berarti gue bener-bener presisi banget ya. Iya gue. Hmm. Suaranya bolongan ya. Nih guys, nah ini yang perlu dilatih ketika anda pengen gosok seperti ini. Sebenarnya ini ngepaskan pola kasar pertama, udah langsung masuk ke dalam ini nyaringnya. Nah ini baru pola kasar ya, udah pola mulai angkat pola halus. Ini udah masuk suk nih, woyo ke dalam ring ini, hampir nggak ada celah. Maka dari itu memang inti dari gosokan tadi memang ini harus benar-benar presisi. Lah ini yang dilatih itu hanya ininya benernya. Oh, jadi masangnya itu ketika belum jadi guys. Tuh lihat. Masangnya batu ketika belum jadi. Ya memang penggosok itu mempunyai karakteristik dan itu sendiri-sendiri ya. Inovasi sendiri-sendiri. Nomor guru nang tinggal kayak bro. Nah itu dilem. Nah dilem itu fungsinya biar jangan cepat ya, nanti walaupun nanti ringnya ditekuk juga. Panas sih tambah. Ini tadi digosok dengan ring opalnya dengan ringnya langsung. Nah, pola halusnya dengan ring ini menggunakan diamond wheel 100 grade-nya ya. Setelah itu naik ke amplas sampai jadi, nanti kita lihat. Nah seperti ini, kalian dipenges dengan ringnya juga. Itu yang bikin seperti tidak ada jeda antara ring dan batunya. Itu di proses awal-awal memang kuncinya di situ. Setelah itu proses mungkin hampir sama ya, namanya amplas. Nah, oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Itu pengaplasannya. Woyo, ini kelewatan satu guys. Ini udah amplas 80 setelah tadi naik dari diamond wheel 100. Karena untuk proses garis ini kita langsung ke 80. Oke, munggah maning amplas pira? 500. Langsung 500. Iya. Bulung-bulung 500. Oh, berarti amplas 100 ya. Begitu guys. Ada yang menggunakan 80, 120, terus 320, baru 500 atau 600, setelah itu 800, setelah itu 2000, ada yang kayak gitu. Ada yang modelnya ampas 120, biasanya rata-rata awalnya dari 80, naik 220, terus langsung naik ke 500 ada. Ini modelnya 80, naiknya langsung ke 500 guys. Nah kan, oh ada gajah. Jadi setiap pembolang memang beda-beda. Ini setiap itu yang berintik-berintik itu ini ya uap air ya guys, karena itu menggunakan air. Ini airnya. Nah ini airnya terbang-terbang itu yang di kamera jadi kayak berintik-berintik kayak gitu. Ini proses pengamplasan yang ke 500 dan itu nggak lama, cepet dan hasilnya mengkilat. Nah itu tiap penggosok itu memiliki sebuah teknik tersendiri, karena teknik itu dihasilkan dari sebuah pengalaman. Ini 500 hasilnya kayak gini guys ya. Nanti kita lihat kalau udah jadi 500 terus pira bro? Langsung 2000? Iya dong. Woyo belum satu orang kira-kira guys, tapi nanti kita lihat hasilnya, karena memang benar setiap pembolang itu memiliki teknik dan karakter masing-masing. Seperti itulah bunyinya. Ini udah terlihat gambarnya. Batunya merah mencorong koyong ini. Ya ada kristal-kristal. Ini kristal ya, kristalnya yang namanya batu kristal, semi kristal. Ini kristalnya di sini. Ini merahnya menyala dan nempel magnet pastinya. Woyo.
langsung 2000. Ini prosesnya dari amplas 500 awal sampai 2000 ini nggak saya edit sama sekali loh guys. Pantesan tadi saya kelewatan satu amplas, tak tinggal pipis kesini udah kelewatan satu amplas guys, padahal pipis nggak lama, paling ceret udah selesai. Nah ini kayak gini ceritanya, kasus kan ya kayak ngono lah. Nah ini lagi amplasan 2000. Oke, tak zoom ini. Nah cara ngamplasnya kayak gitu guys. Osrak ini mohon maaf ya, yang uap air ini kelihatan sangat mengganggu kalau dari jarak dekat atau dari jarak jauh ya kayak gini. Memang menggunakan air sehingga batu tidak terbakar. Badar besi itu gosoknya itu tidak semua orang bisa guys. Banyak yang komplain, Mas kok warnanya terbakar. Itu saya bilang selalu berarti gosoknya terbakar. Kalau warnanya nggak naik atau ada semacam kayak penggilap-gilap kayak gitu, kayak semacam kayak kabutnya, itu gosoknya terbakar. Banyak penggosok di Kebumen yang tidak menggunakan air tapi tidak terbakar, itu juga banyak. Jadi tergantung karakteristik masing-masing lah. Menjadi penggosok itu punya perbedaan, itu karena pengalaman masing-masing. Jadi kita tidak pernah menyamakan setiap penggosok ya, karena memang punya karakteristik masing-masing dan punya kelebihan masing-masing pastinya. Ini 3 menit 43 detik. Nah 3 menit 4 menit 2 amplas langsung naiknya. Nah ini tanpa saya potong, tanpa saya jeda ini kali ini. Rong ewu meling toh. Oh tegaringi jejal apa sih meling. Oh yo sudah lumayan mending lah. Terus naiknya ke berapa? 5000. Langsung 5000 tak? Nah ini langsung tak royal ya, tak kejar terus tanpa potong. Nanti hasilnya seperti apa? Ini masih ngabut. Nah nanti kita naik di 5000. Nah langsung di Arsipolis. Nah itu namanya Arsipolis guys. Nah itu ada mereknya Arsipolis. Itu biasanya kalau untuk penggilapan basah. Kalau untuk penggilapan kering itu menggunakan serbuk inten. Sebenarnya hampir sama ya Arsipolis sama serbuk inten. Karena ini metodenya basah, prosesnya basah, jadi kita menggunakan Arsipolis karena dia seperti kayak pasta. Nah ini sampai amplas 5000 ini baru 5 menit dari amplas 500. Pertama kan 80, 500, 2000, 5000. Yang 80 paling berapa menit? 2 menit. Berarti 2 menit, 2 menit, 2 menit. Sekitar paling 8 menit selesai, guys. Wow, setelah proses pola ya, memasukkan batu kering. Nih, amplas 5000 dioles dengan Arsipolis. Nah, ini baru 5,27 menit untuk proses ini. Wis, bro. Loh, cepet banget tuh, guys. Cepet 5 menit, guys, ngamplasnya sampai mengkilat. Nah, itu yang jadi masalah. Raumuma. Sehingga HP-nya cengep-cengep. Oke, kita ganti dulu. Ini yang Anda lihat prosesnya. Ini yang mengkilat itu urat besi ya, atau mineral besinya. Ini Anda lihat prosesnya dari awal, dan pengamplasannya itu hanya kelewatan 2 menit. Untuk satu amplas tak kira lama, maka tak tinggal pipis ya. Dan hasilnya hanya 5 menit udah bisa menghasilkan satu batu setelah proses pemulaan. Ini hasilnya. Ini aslinya lebih jos lagi. Ini kamera saya nggak bisa nangkap ini. Oke, kita ke tempat yang. Nah, kalau di tempat teduh kayak gini kamera saya bisa fokus, guys. Ini hasilnya bisa semengkilat ini, dan kita cek ininya antara jeda antara batu dan ringnya. Ini kita cek sama sekali tidak ada jedanya, guys. Nah, ini batunya indah sekali. Ini batu badar besi merah. Ini motifnya bagus, cantik, merahnya hot, mengkilat sekali gosokannya. Ini dalam kondisi di bawah pohon jambu, posisinya itu cahayanya jadi tidak terlalu berlebihan sehingga HP bisa fokus seperti ini. Sungguh sangat indah, sungguh
bermacam-macam teknik dan ilmu yang banyak dibongkar oleh sebuah Master Golden. Banyak sekali teknik dan ilmu pemolesan, penggosokan dari berbagai macam pengrajin ya. Wah, itulah Master Golden. Selalu ada gajah lain daripada yang lain, totalitas tanpa batas, sehingga kita tahu semua seluk-beluk dari sebuah perakikan. Bersama channel saya Master Golden, mungkin tidak perlu lama untuk setiap kontennya, karena yang kita butuhkan hanyalah informasi dan ilmu. Dan saya doakan selalu bagi yang nonton channel saya ini agar selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cus. Dadah, dadah. Nah, ayo dadah setelah celile. Ya, dadah. Oke, lanjut.